Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mari kita lanjutkan materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integral parsial. Nah, teman-teman tidak asing lagi mengenai integral parsial. Kenapa? Nah, karena ketika teman-teman masih menginjak bangku sekolah menengah atas atau sederajat, tentu sudah paling tidak mengenal integral parsial. Nah, walaupun ini sifatnya mengulang, tetapi teman-teman ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai integral parsial. Nah, ini ya. Nah, bentuk umum dari integral parsial, nah ini yaitu integral U dv. Perlu dicatat oleh teman-teman bahwa U ini merupakan suatu fungsi, ya kan? Nah, ini ya. Dan dv ini biasanya juga suatu fungsi juga. Nah, tetapi salah satu ciri khas yang bisa digunakan atau salah satu ciri khas yang itu dikatakan integral parsial adalah salah satu dari fungsi tersebut. Nah, ini ya, saya langsung ke sini, saya dekatkan dengan contoh. Kenapa? Karena untuk bisa agar mendeteksinya lebih mudah, yaitu integral x kuadrat sin x dx. Nah, bisa juga salah satu dari dua fungsi ini. Ini kan ada fungsi aljabar x kuadrat dan fungsi trigonometri sin x. Nah, cobalah teman-teman nanti dicari salah satu. Ketika diturunkan entah itu turunan kedua, entah turunan ketiga, nanti akan hasilnya adalah 0. Nah, ketika hasil pengintegralannya adalah 0, maka itu terdeteksi integral parsial. Nah, ini ya, ini cara teman-teman, ini salah satu untuk mendeteksinya. Nah, saya kembali lagi ke bentuk umumnya, yaitu integral U dv. Nah, solusinya adalah U kali V dikurangi integral V du. Nah, dari contoh ini, coba teman-teman lihat, dari contoh ini, x kuadrat sin x dx. Nah, kalau dilihat adalah fungsi aljabar inilah yang nantinya ketika diturunkan dia akan menghasilkan 0. Turunan ke berapa ini? Bisa turunan ketiga ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita misalkan U sama dengan x kuadrat, maka turunan dari x kuadrat du per dx-nya adalah 2x, atau bisa saya tulis du sama dengan 2x dx. Du sama dengan 2x dx. Kenapa kok saya cari du? Karena ini kita ini harus memenuhi unsur-unsur yang ada di penyelesaiannya ini. Nah, ini ya, ini cara teman-teman. Nah, dv sama dengan sin x dx. Nah, karena bentuk pengintegralan ketika kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini adalah integral parsial, maka bentuknya adalah U dv. Maka dv sama dengan sin x dx. Kalau kita tanya integral dv, karena untuk mencari v ini adalah integral sin x dx. Integral dv menjadi v, integral dari sin x adalah min cos x plus C. Ketemu U, ketemu DU, ketemu V. Nah, maka langkah selanjutnya adalah mensubstitusi penyelesaiannya ini. Ya, jadi dari sini, nah ini ya, dari bentuk ini, maka U kita ganti X kuadrat, V kita ganti min cos X, min integral V. Min integral V-nya adalah min cos X, du-nya adalah 2x dx. Ini ya, 2x dx. Ini adalah du. Ini adalah V. Ini adalah V, ini adalah U. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi min kali plus menjadi min x kuadrat cos X, min kali min. Nah, ini ya. Plus integral 2x cos X dx. Nah, min x kuadrat cos x plus, kenapa saya kasih titik? Karena ini bentuk integralnya 2x cos x ini juga merupakan integral parsial lagi.
Maka kita cari dulu integral 2x cos x dx itu apa. Nah, langkahnya sama, yaitu kita misalkan dulu U sama dengan 2x, maka turunan dari du per dx adalah 2 dx. Nah, ini ya. Maka dv sama dengan cos x dx dv ya, u dv ya. Cos x dx, maka integral dv sama dengan integral cos x dx. Maka integral dv menjadi v, integral cos x adalah sin x plus c. U sudah ketemu, nih ya. U-nya sudah, du-nya sudah, v-nya sudah. Maka integralnya menjadi u kali v min x kuadrat, satu kembali ya, min x kuadrat cos x plus u kali v 2x kali sin x min integral v du. V-nya apa? Sin x, du-nya adalah 2x dx. Ini adalah du. Nah, maka min x kuadrat cos x ini saya kembalikan ke atas tadi plus 2x sin x integral sin x 2x, maka menjadi ini 2-nya sebenarnya boleh keluar karena konstanta, menjadi min integral sin adalah cos. Maka 2 kali min cos x plus c. Kalau kita sederhanakan menjadi min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Nah, ini adalah penyelesaian integral parsial. Nah, ini. Nah, saya jelaskan lagi ketika ada contoh soal, ini perlu langkah atau kombinasi. Jadi teman-teman tidak usah bingung untuk menyelesaikan, karena kadang-kala kita tidak menulis soalnya lagi, padahal itu masih berhubungan dengan soal yang akan kita selesaikan. Nah, ini salah satu contohnya, integral eksponensial dikalikan nanti dengan integral fungsi trigonometri. Nah, integral e pangkat x sin x dx. Nah, coba kalau kalian deteksi, bisa nggak dia ini kalau kita turunkan salah satu dari kedua fungsi tersebut, ketika kita turunkan nanti akan menghasilkan 0. Bisa nggak? Nah, ini catatannya. Apakah e pangkat x diturunkan sampai berapapun pangkatnya 0? Tidak. Sin x apalagi ya, gitu. Cuman bolak-balik. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan jenis integral parsial. Nah, salah satu contohnya bagaimana? Nah, ini. Kita misalkan U sama dengan E pangkat X. Maka turunan dari eksponensial tetap sama. Du sama dengan E pangkat X dx. dv kita lihat adalah sin X dx. Maka turunan kita integralkan. Sin integral dv sama dengan integral sin x dx. Maka v sama dengan min cos x plus c. Nah, kita kembalikan ke soal ini. Integral e pangkat x sin x dx itu sama dengan min u-nya apa? U saya kasih tanda berbeda saja. Nah, ini ya. Ini bukan merah, tapi coba ini orange jingga ya. Ini dv-nya saya kasih tanda simbol hijau. Semoga kelihatan. Nah, mohon maaf, dv nggak ngaruh. Dv tetap hitam, v yang terpenting. Nah, tetap hitam. Nah, ini udah. Nah, U kali V min E pangkat X, V-nya adalah min cos X. Saya langsung saja menjadi min E pangkat X cos X min integral V du. V-nya adalah min cos X, U-nya adalah E pangkat X, du-nya adalah E pangkat X dx. Nah, ini ya, ini hanya masalah simbolisasi tapi penting. Ini menjadi min E pangkat X cos X plus integral ini min kali min plus E pangkat X cos X dx. Nah, ini catatannya ya. Nah,
dari sini saya selalu mengingatkan penyelesaian integral dari E pangkat X cos X dx, maka tetap kita misalkan lagi karena dia parsial lagi, yaitu misalkan U sama dengan E pangkat X, maka du sama dengan E pangkat X dx. Nah, ini. Bentar. Ya, saya kembalikan. Bisa perbaiki, nggak apa-apa. Nah, saya lanjutkan dulu, mohon maaf teman-teman. Ini ada U sama dengan E pangkat X, maka du sama dengan E pangkat X dx, dv sama dengan cos X dx, maka integral dv sama dengan integral cos X dx, v sama dengan sin X. Nah, dari sini teman-teman bisa dilihat dari sini. Nah, ini ya. Dari sini, ini kan kita masih mencari bentuk ini. Ini. Nah, kita masih mencari bentuk ini. Nah, ini ya. Bentuk ini apa namanya? Salah satu solusi yang bisa kita selesaikan. Nah, ini. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ini sebenarnya tanda seperti ini sampai bawah ini ya. Ini sampai sini, sampai bawah. Saya kembalikan ke sini. Dari sini, ini. Ya, bisa terdeteksi. Nah, ini ya. Dari atas sini ke bawah sini. Nah, min E pangkat X cos X plus integral E pangkat X cos X dx, tadi solusinya adalah ini. Integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X min integral sin X kali E pangkat X dx. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini kan sifatnya kan berulang kan. Ini memuat E pangkat X sin X dx lagi. Padahal itu kalau teman-teman lihat ini merujuk ke soal. Coba cek kita soalnya. Nah, ini. Soalnya adalah integral E pangkat X sin X dx. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan sifatnya kan berulang dan berulang. Nah, tetapi saya selalu mengingatkan bahwa kebiasaan yang sering kita lakukan adalah ketika kita menyelesaikan soal integral parsial, selalu kita mengartikan bahwa selalu salah satu fungsinya adalah ketika diturunkan nanti akan menghasilkan 0. Nah, ini buktinya tidak kan. Nah, ini saya kembalikan di soal atas. Integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X plus E pangkat X sin X min integral E pangkat X sin X dx. Ini soalnya, soal awal, paling awal. Nah, ini ya. Ini soal paling awal. Nah, ini tadi solusi awalnya, dan harusnya kan plus integral E pangkat X cos X dx. Nah, integral E pangkat X cos X dx menghasilkan ini. Nah, coba saya blok ini hijau. Nah, maka menghasilkan ini. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Nah, dari sini ini kan min, ini plus. Ini bentuknya sama soalnya. Nah, ini ya. Nah, sehingga bisa kita artikan ini kan pindah ruas ke sini boleh kan, maka menjadi plus. Nah, ini saya tulis hijau ini karena masih serangkaian. Nah, ini min E integral E pangkat X sin X dx.
Ini kan bentuknya seperti ini Pak, nggak apa-apa karena perkalian itu bersifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A, seperti itu. Nah, menjadi min E pangkat X cos X. Nah, ini masih hijau, artinya perpindahannya yang mana? Ini saya tandai biar teman-teman paham perpindahannya. Ini integral E pangkat X sin X dx plus integral E pangkat X sin X dx, maka menjadi 2 integral E pangkat X sin X dx. Sama dengan ini memuat eksponensial semua, fungsi eksponensial, maka saya keluarkan. Sehingga E pangkat X kali ini min, ini plus, maka saya sederhanakan dan saya buat rapi saja, maka menjadi sin X min cos X. Nah, sehingga integral E pangkat X sin X dx, maka menghasilkan duanya pindah ke sini, setengah kali E pangkat X dikali sin X min cos X plus C. Jadi teman-teman, itu penjelasan mengenai integral parsial. Nah, ini ya, integral parsial dari saya, sedikit ya. Nah, bisa juga nanti teman-teman mempelajari yang lainnya juga. Nah, ini tentang contoh-contoh atau latihan-latihan soal juga. Nah, itu ya teman-teman mengenai integral parsial. Penjelasan sedikit dari saya. Nah, saya sekilas akan mengantarkan tentang integral pecah rasional, di mana integral pecah rasional itu nantinya jika kita nanti ada suatu persamaan ya, polinomial ya, suatu fungsi polinomial sampai berderajat n, ini an x pangkat n plus an min 1 kali x pangkat n min 1 dan seterusnya. Untuk catatan adalah n anggota bilangan bulat positif dan an tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ya. Apabila diberikan suatu polinomial px dan qx yang berderajat dengan masing-masing m dan n, nah ini, maka px per qx ini disebut dengan pecah rasional. Nah, bentuk umum fungsi apabila nanti saat kita tanyakan pecah rasional adalah fx px per qx, di mana px ini sebagai numerator sedangkan qx adalah denumerator atau penyebut dan pembilang. Ini ada beberapa hal catatan khusus ketika kita menyelesaikan bentuk integral pecah rasional karena ada 4 kasus ini ya. Nah, kasus pertama, apabila faktor qx ini adalah penyebut, ketika kita sama dengankan 0 ini ya, semuanya linier dan berbeda, maksudnya akar-akarnya linier dan berbeda. Maka salah satu solusinya adalah ketika ada suatu bentuk fungsi, ini adalah integral ya. Kenapa kok simbolnya nggak kecil Pak? Karena adalah hasil pengintegralannya. Solusinya suatu fungsi diintegralkan, nah itu ya, karena berbeda tidak boleh kecil. Px per qx maka menjadi a1 per x min x1 plus a2 per x min x2 plus an per x min xn, dengan a1 a2 sampai an itu adalah anggota bilangan real. Saya kembali langsung ke contoh saja. Ketika kita ada suatu integral 1 per x kuadrat min 4 dx, maka kita sebutkan adalah penyebutnya adalah x kuadrat min 4. Kita sama dengankan 0. Maka x kuadrat min 4 kita bisa mencari akar-akarnya adalah x min 2 dan x plus 2. Ini akarnya semuanya linier dan yang linier adalah berbeda, tidak semua sama. Maksudnya sama itu ketika x plus 2 di sini adalah x plus 2, tidak. Ini kan berbeda. Ya kan? Nah, sehingga qx ini mempunyai 2 akar real yang berbeda. Maka solusinya apa? Ini solusinya. Nah, ini. Nah, ini ya.
Nah, ini adalah solusinya. Nah, ini. Nah, sehingga bentuknya menjadi Px per Qx 1 ya. Px-nya tadi 1 kan. Nah, ini. Px-nya 1 per X kuadrat min 4 menjadi A1 per X min 2 plus A2 per X plus 2. Pak, bagaimana jika nanti A1-nya per X plus 2 boleh? A2-nya per X min 2 boleh? Dibolak-balik nggak apa-apa kalau ini. Ini ya, tidak masalah. Nah, setelah itu ini kan ada perbedaan penyebut ya, maka kita samakan penyebutnya. Ini kita samakan penyebutnya A1 kali X plus 2 dan A2 dikali X min 2. Ini menjadi X kuadrat min 4. Nah, cobalah bentuk seperti ini. Ini kan bisa hilang kan? Mohon maaf, ini A per B sama dengan C per B. Nah, ini A per B sama dengan C per B, mesti hasilnya A sama dengan C karena B-nya hilang. Coba bentuknya sifat ya. Sehingga ketika kita sudah samakan, maka menjadi ini. Nah, ini ya. 1 sama dengan A1 dikalikan X plus 2 plus A2 dikalikan X min 2. Nah, ini. Nah, ini biar tidak bingung karena dari sini ya. Saya kembalikan aja. Nah, ini saya. Nah, mohon maaf. Nah, A1 kali X plus 2 plus A2 kali X min 2, maka A1X plus 2A1 plus A2X min 2A2. Ini memuat X, ini memuat X, jadikan 1, maka menjadi A1X plus A2X, ini 2A1 min 2A2. Nah, jadi ini X boleh keluar menjadi X kali A1 plus A2, ini 2 maka menjadi 2A1 min A2. Nah, untuk mencari nilai A1 dan A2 diambil dua metode. Metode A bagian kiri. Ini ya. Sebenarnya ini identik dengan bagian kanan. Berarti koefisien dari X yang berpangkat sama dari kedua bagian tersebut harus sama. Nah, ini ya. Jadi koefisiennya maksudnya adalah X sama dengan A1 plus A2. Di sini kan nggak ada nih, di sini. Di ruas kiri ini nggak ada. Maka sama dengan 0. A1 min A2, di sini berapa? Oh, yang tidak ada kan adalah 1. Maka 2 A1 min 2A2 sama dengan 1. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kita caranya menggunakan eliminasi boleh, substitusi boleh. Maka akan menghasilkan A1 sama dengan 1/4. Dan A2 adalah min 1/4. Nah, kita kembalikan tadi integralnya. Integral 1 per X kuadrat min 4. Nah, maka menjadi integral A1 per X min 2 plus A2 per X plus 2. Jadi kuncinya untuk mencari integral pecah rasional ini adalah yang pertama kita harus mencari akar-akarnya dan kita identifikasi akar-akarnya itu apa. Karena integral pecah rasional itu ada 4 kasus, nanti kita tuntaskan sehingga teman-teman bisa mengidentifikasi. Nah, gitu ya. Nah, sehingga A1 kita ganti 1/4, A2-nya min 1/4. Integral 1/4 per X min 2 plus min 1/4 X plus 2 dx. Nah, ini dengan menggunakan aturan keliniaran kita pisahkan integral 1/4 per X min 2 dx min integral 1/4 per X plus 2 dx. 1/4 boleh keluar, maka menjadi 1/4 integral 1 per X min 2 dx min 1/4 integral 1 per X plus 2 dx. Maka menjadi 1/4 ln X min 2 min 1/4 ln X plus 2. Nah, teman-teman, ini ada latihan dan solusinya. Mohon dipahami, besok kita lanjutkan penjelasan secara langsung. Itu penjelasan dari saya, nanti ketika ditanyakan boleh di kolom komentar di videonya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal dan penjelasan
integral pecah rasional yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap stay at home ya. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar-keluar. Kalau toh harus keluar, tetap protokol kesehatan. Salam sehat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.